Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu mengucap syukur. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Tetapi di bagian pertama ini kita akan baca ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian: Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Allah yang begitu besar kepada jemaat di Korintus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga mendapatkan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Napas kehidupan yang kita terima, kehidupan yang luar biasa dari hari ke hari, kita bisa makan, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menyadari bahwa karena begitu besar kasih Allah akan jemaat di Korintus, makanya dia katakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita juga sebagai orang percaya, kita harus juga melakukan ini, yaitu mengucap syukur. Nah, konteks di dalam 1 Korintus ini, apa sih yang Rasul Paulus sampaikan tentang bagaimana dia mengucap syukur kepada Allah? Yang pertama ada di ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi ucapan syukur yang pertama adalah bagaimana jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya di dalam perkataan dan segala macam pengetahuan. Pengetahuan apa itu? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ternyata kesaksian Kristuslah yang menjadi sumber utama ucapan syukur yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Yang mana di sana dikatakan bahwa mereka kaya dalam segala macam perkataan dan juga pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yaitu pengetahuan sesuai dengan kesaksian Kristus, yang diteguhkan di antara kamu. Jadi jemaat di Korintus berkata-kata dan juga memberi pengetahuan bagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati mereka sehingga mereka menjadi saksi atas orang-orang di sekitar mereka. Lalu hal yang kedua adalah ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang menjadi sumber utama ucapan syukur jemaat di Korintus adalah bagaimana mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia sedikit pun. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu jemaat membaca di 1 Korintus maupun di 2 Korintus, maka kita akan menemukan berbagai macam karunia di sana. Nah, kita pun sebagai orang percaya diberikan karunia, minimal satu orang satu karunia. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karunia apapun itu, kita harus mengucap syukur dan kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena sumber dari karunia itu adalah Tuhan sendiri. Hal ketiga yang menjadi alasan untuk kita bersyukur atau jemaat di Korintus juga bersyukur adalah ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa. Jadi peneguhan Tuhan atas hidup kita adalah peneguhan yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kita, yang memberikan kita kekuatan, dan kita dibuat Tuhan tidak bercacat. Artinya kehidupan kita selama kita hidup dekat dengan Tuhan, selama kita berada dalam genggamannya Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita sampai kedatangan Kristus kedua kali. Jadi ini yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan menopang kita. Jadi tidak ada sedikit pun kekhawatiran bagi kita untuk kita lepas dari genggaman tangan Tuhan. Lalu yang keempat,
apa yang menjadi ucapan syukur jemaat Tuhan Yesus, dan ini juga menjadi ucapan syukur kita, adalah ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hal keempat yang menjadi alasan kita bersyukur adalah karena Tuhan itu setia. Mungkin di antara kita banyak dikecewakan, ya. Mungkin ada yang sudah berjanji lalu janjinya tidak ditepati, atau ada orang yang mungkin berkomitmen untuk bersama-sama dengan kita tetapi dia ingkar janji gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang setia dan selalu ada buat kita, ya. Jadi 4 hal ini yang menjadi alasan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, di mana yang pertama tadi bahwa dikatakan kita mengucap syukur karena kita kaya di dalam Tuhan, dan yang kedua kita tidak kekurangan suatu karunia apapun, ya. Dan yang ketiga di sana dikatakan akan meneguhkan kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, dan yang keempat adalah mengucap syukur karena Allah setia terhadap umatnya. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita. Shalom.